Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi PGMI semester 3 Institut Agama Islam Kamarul Huda Bagu. Di sini kami sebagai kelompok 4 ingin menyampaikan teori belajar dan pembelajaran behaviorisme. Di sini saya sebagai pemateri pertama atas nama Siti Masita Asalatsah akan menyampaikan apa itu behavioristik. Behavioristik sering disebut sebagai SR psikologis adalah tingkah laku manusia dikendalikan oleh ganjaran atau reward dan penguatan atau reinforcement dari lingkungan. Teori behaviorisme memiliki beberapa ciri-ciri rumpun, yaitu yang pertama, mementingkan faktor lingkungan. Yang kedua, menekankan pada tingkah laku yang tampak dengan mempergunakan metode objektif. Dan yang ketiga, bersifat mekanis. Yang keempat, mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil. Dan yang kelima, mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Dan yang keenam, menekankan pentingnya latihan. Dan yang ketujuh, mementingkan mekanisme belajar. Dan adapun tokoh teori behaviorisme yaitu yang pertama Ivan Petrovich Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov merupakan ahli fisiologi dari Rusia yang mengemukakan bahwa individu dapat dikendalikan dengan cara stimulus alami yang tepat untuk mendapatkan respons yang diinginkan. Yang kedua, Edward Thorndike. Dalam teori behaviorisme, Thorndike menemukan hukum-hukum belajar seperti hukum kesepian, hukum latihan, dan hukum akibat. Dan yang ketiga, John B. Watson. Menurut Watson, belajar adalah proses refleks yang terjadi atau respon bersyarat melalui stimulus penggantian. Semua tingkah laku lainnya terbentuk oleh hukum stimulus respon baru melalui conditioning. Dan yang keempat, Clark Hull. Bagi Hull, tingkah laku seseorang berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup. Oleh karena itu, dalam teori Clark Hull, behaviorisme disebutkan sebagai kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis menepati posisi sentral. Dan yang kelima, Edwin Guthrie. Edwin Guthrie mengemukakan teori kontiguitas yang memandang bahwa belajar merupakan kaitan asosiatif antara stimulus tertentu dan respon tertentu. Dan yang terakhir, Bruce Frederick Skinner. Bruce Frederick Skinner mengeluarkan karya berjudul About Behaviorists yang menyebutkan tingkah laku terbentuk oleh konsekuensi yang ditimbulkan oleh tingkah laku itu sendiri. Baiklah, di sini juga saya akan menyampaikan yaitu hukum pada teori belajar behavioristik. Yang pertama itu hukum kesiapan. Hukum kesiapan berarti bahwa kegiatan pembelajaran akan memberikan hasil yang diinginkan jika ada kesiapan, baik kesiapan oleh pendidik maupun peserta didik. Yang kedua, hukum latihan. Hukum latihan memiliki arti bahwa semakin banyak latihan, semakin besar peluang untuk berhasil. Artinya, kegiatan pembelajaran akan berhasil jika peserta didik kebiasaan untuk latihan secara kontinu dan terukur. Dan yang ketiga itu hukum efek. Hukum efek berarti bahwa efek yang dirasakan oleh peserta didik setelah belajar akan memotivasi dirinya untuk terus belajar. Contohnya, seorang peserta didik mendapatkan hadiah berupa buku paket matematika karena berhasil mendapatkan nilai sempurna di ujiannya. Efek yang dirasakan adalah bangga dan bahagia. Efek itu diharapkan bisa memotivasi peserta didik tersebut untuk terus belajar. Dan yang keempat itu hukum sikap. Hukum sikap berarti sikap yang terbentuk setelah melakukan pembelajaran. Perubahan sikap dipengaruhi oleh hal-hal yang ia dapatkan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Baik, di sini juga saya akan menyampaikan materi tentang penerapan teori belajar behavioristik. Yang pertama itu, guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, mulai materi sederhana sampai kompleks. Yang kedua, selama mengajar, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi. Dan yang ketiga, jika guru menjumpai adanya kesalahan, baik pada materi maupun pada peserta didik, maka akan segera diperbaiki. Dan yang keempat, guru lebih aktif memberikan latihan agar terbentuk kebiasaan yang diinginkan. Dan yang kelima, guru memberikan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Dan yang keenam, guru harus mampu memberikan penguatan atau reinforcement baik dari sisi positif dan negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauliani. Saya dari kelompok 4. Di sini saya selaku pemateri kedua akan melanjutkan pemateri pertama yang membahas tentang teori behavioristik. Jadi selanjutnya saya akan melanjutkan tentang tujuan pembelajaran teori behaviorisme.
Jadi, tujuan pembelajaran menurut teori behaviorisme ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas memetik yang menuntut pembelajaran untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, dan tes. Penyajian isi atau materi pembelajaran menekankan pada keterampilan yang terisolasi atau akumulasi fakta mengakui urutan dari bagian keseluruhan. Yang pertama, berkomunikasi atau transfer perilaku adalah penggambaran pengetahuan dan kecakapan peserta didik. Yang kedua, pengajaran adalah untuk memperoleh keinginan respon dari peserta didik yang dimunculkan dari stimulus. Yang ketiga, peserta didik harus mengenali bagaimana mendapat respon sebaik mungkin pada kondisi respon diciptakan. Jadi, pembelajaran mengikuti urutan kurikulum secara ketat, sehingga aktivitas belajar lebih banyak didasarkan pada buku atau teks-teks lainnya. Selanjutnya ada evaluasi menekankan pada respon positif. Keterampilan secara terpisah dan biasanya menggunakan paper dan pensil tes. Evaluasi hasil belajar menuntut jawaban yang benar. Maksudnya, bila pembelajar menjawab secara benar sesuai dengan keinginan guru, hal ini menunjukkan bahwa pembelajar telah menyelesaikan tugas belajarnya. Evaluasi belajar dipandang sebagai bagian yang terpisah dan kegiatan pembelajaran dan biasanya dilakukan setelah selesai kegiatan pembelajaran. Teori ini menekankan evaluasi pada kemampuan belajar secara individual. Kemudian selanjutnya ada prinsip-prinsip teori pembelajaran behavioristik. Dalam pembelajaran behavioristik, pembelajaran merupakan penguasaan respon dan lingkungan yang dikondisikan. Peserta didik haruslah melihat situasi dan kondisi apa yang menjadi bahan pembelajaran. Berikut ini adalah prinsip-prinsip pembelajaran behavioristik menekankan pada pengaruh lingkungan terhadap perubahan perilaku. Yang pertama, menggunakan prinsip penguatan, yaitu untuk mengidentifikasi aspek paling diperlukan dalam pembelajaran untuk mengarahkan kondisi agar peserta didik dapat mencapai peningkatan yang diharapkan dalam tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik peserta didik untuk menetapkan pencapaian tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, lebih menekankan pada hasil pembelajaran daripada proses pembelajarannya. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan dari teori behavioristik. Jadi kekurangan dari teori behavioristik ini adalah pembelajaran peserta didik hanya berpusat pada guru. Peserta didik hanya mendapat pembelajaran berdasarkan apa yang diberikan guru. Mereka tidak diajarkan untuk berkreasi sesuai dengan perkembangannya. Jadi peserta didik pasti memiliki rasa bosan dan lain-lain. Dan yang kedua, peserta didik hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru. Penjelasan seperti ini bisa dikatakan penjelasan yang kuno atau sudah lama. Dan yang ketiga, peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Karena menurut teori ini, belajar merupakan proses pembentukan yang membawa peserta didik untuk mencapai target tertentu. Apabila teori ini diterangkan terus-menerus tanpa ada cara belajar lain, maka bisa dipastikan mereka akan tertekan, tidak menyukai guru, bahkan malas belajar. Jadi, itu adalah kekurangan dari teori behavioristik. Selanjutnya ada kelebihan dari teori behavioristik. Yang pertama, sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktik dan pembiasaan. Dengan bimbingan yang diberikan secara terus-menerus akan membuat peserta didik paham. Jadi apabila ada bimbingan dari seorang guru, maka peserta didik dapat menerapkannya dengan baik. Dan yang kedua, materi yang diberikan sangat detail. Hal ini adalah proses memasukkan stimulus yang dianggap tepat. Dengan banyaknya pengetahuan diberikan, diharapkan peserta didik memahami dan mampu mengikuti setiap pembelajarannya. Dan yang ketiga, membangun konsentrasi pikiran. Dalam teori ini, adanya penguatan dan hukum dirasa perlu. Penguatan ini akan membantu mengaktifkan siswa untuk memperkait munculnya respon,
Hukuman yang diberikan adalah yang sifatnya membangun sehingga peserta didik mampu berkonsentrasi dengan baik. Dan jika kita ingin menghukum salah satu murid kita harus menghukumnya dengan salah satu hukuman yang membangun pikiran atau konsentrasi mereka dengan baik. Itu adalah kelebihan dari teori behavioristik. Jadi kesimpulan dari teori behavioristik ini adalah lebih menekankan pada perubahan tingkah laku serta sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Dan proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon sehingga dianggap telah belajar apabila ia bisa menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Apabila peserta didik bisa menunjukkan tingkah laku yang baik, maka bisa dianggap sudah mempelajari tentang teori behavioristik. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kami selaku kelompok 4 mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.